Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dalam acara kita pada hari ini. Kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita setiap hari membangun iman kita dalam kebenaran firman-Nya, maka firman Tuhan akan semakin bermanifestasi dalam kehidupan Anda dan saya. Oh haleluya. Saya akan awali dengan satu firman Tuhan yang sangat memberkati saya. Saya percaya juga akan memberkati Anda semuanya. 1 Timotius pasal keempat ayat 7, 8, dan 9 berkata, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya." Wow, Alkitab berkata kepada Timotius, Paulus sang rasul besar, bapak rohani dari Timotius, gembala muda yang ada pada saat itu, berpesanlah Paulus. Dia bilang begini kepada anak rohaninya namanya Timotius ini, "Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah." Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata pada saat itu beredar berbagai dongeng ataupun perkara-perkara tahayul, cerita dari mulut ke mulut, turun-temurun, yang mungkin mengandung hal-hal supranatural dan sebagainya. Kepercayaan-kepercayaan kuno tempo dulu pada masa tersebut diturunkan dari generasi ke generasi, dari berbagai budaya. Kurang lebih mungkin seperti itu ya, di Asia juga banyak, di Indonesia pun banyak kepercayaan-kepercayaan semacam itu. Namun Paulus berkata, jangan percaya sama semua hal itu, dan sebaliknya yang harus engkau fokus, hai Timotius, dia bicara buat kita juga tentunya, latih dirimu beribadah. Nah, kata latih di sini punya akar kata Yunani yang sama dengan gimnastik. Karena akar katanya gimnasio, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Anda tahu gimnastik itu orang yang melatih diri senam, berolahraga, training sedemikian rupa ya. Nah Bapak Ibu juga kalau kita pergi ke tempat fitness ya kan, orang-orang mengangkat beban sedemikian rupa, melatih otot mereka, seperti itu Bapak Ibu ya, orang pergi nge-gym bahasa sekarang ya. Nah akar katanya sama. Jadi latih dirimu beribadah. Dengan kata lain Paulus bilang seperti orang yang olahraga pada zaman kerajaan Romawi itu ya, mereka melatih otot mereka, zaman sekarang nge-gym gitu, ibadah juga harus sama, harus dilatih seperti Anda dan saya melatih otot dan tubuh jasmani ini. Bahkan Paulus tambahkan begini, latihan badani itu terbatas gunanya. Paulus nggak bilang nggak berguna loh Bapak Ibu. Kita tetap perlu olahraga ya, jalan kaki keluar, naik sepeda dan sebagainya. Apalagi di tengah masa pandemi semacam ini ya, kita perlu. Alkitab bilang terbatas gunanya, bukan tidak berguna. Nah, ada yang lebih penting, yaitu ibadah. Karena itu dia bilang begini, ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kalau latihan badani atau hal-hal yang Anda latih secara jasmani, Anda kuliah, Anda sekolah, Anda nge-gym, itu berguna, namun hanya untuk hidup masa kini. Tapi kalau Anda dan saya melatih diri beribadah, gunanya lebih luas. Bukan hanya untuk masa sekarang hidup ini, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Anda nabung di surga, Anda mempersiapkan diri untuk kekekalan yang selama-lamanya. Dan waktunya jauh lebih lama daripada kita hidup di dunia yang cuma sementara ini. Jadi ibadah penting nggak Bapak Ibu? Sangat penting. That's why Paulus mengatakan, ayo, jangan cuma latihan badani istilahnya. Jangan cuma persiapkan hidupmu untuk hidup yang sekarang. Kita perlu bekerja dengan baik, belajar dengan baik untuk hidup yang sekarang. Namun ada yang lebih penting, mengandung janji untuk hidup sekarang maupun yang akan datang. Itu namanya ibadah. Nah Bapak Ibu, kata ibadah itu pertama kali ditulis di dalam kitab Kejadian. Kalau Anda baca, Tuhan suruh Adam untuk memelihara taman Eden. Nah, kata memelihara taman di situ kata aubat, akar katanya adalah aubat. Nah, aubat ini atau abad adalah akar kata dari abodah atau ibadah. Jadi ibadah adalah memelihara.
Dengan kata lain, kalau kita pengen pelihara hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita pengen pelihara hidup kita ini berguna, maksimal, dipelihara oleh Tuhan di hidup sekarang yang sementara, maupun hidup yang akan datang, kita perlu abodah, perlu ibadah. Nah, kalau ibadah begitu penting, tidak heran Paulus berkata kepada Timotius, latih dong, latih dirimu beribadah. Nah, hari ini kita akan bicarakan ada 7 aspek latihan ibadah yang perlu kita kerjakan atau latih setiap hari sehingga hidup kita terpelihara, baik untuk masa kini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saya percaya firman ini akan memberkati Anda dan saya. Kita lihat aspek pertama dari latihan ibadah yang perlu kita latih setiap hari ya Bapak Ibu. Kita buka firman Tuhan dari Matius pasal 15 ayat yang ke-8 dan 9. Alkitab bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, di sini Tuhan Yesus sendiri ngomong, percuma mereka beribadah kepadaku, ajaran yang mereka ajarkan perintah manusia. Rupanya ibadah dikaitkan dengan ajaran. Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ibadah dikaitkan dengan ajaran. Kalau seseorang ini mengajarkan sesuatu yang salah, ibadahnya salah. Kenapa orang mengajarkan ajaran yang salah? Karena dia menerima pengajaran atau dia belajar hal yang salah. Atau salah belajar juga bisa. Akibatnya dia salah mengajar, begitu Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali nomor 1 dalam ibadah yang harus kita latih adalah kita belajar firman Tuhan dengan benar dan mengajarkannya juga dengan benar. Sekali lagi, aspek pertama ibadah berarti adalah kita mau belajar firman Tuhan dengan benar, kemudian mengajarkannya dengan benar. Ada orang yang sudah belajar benar, tapi nggak mau ngajarin atau nggak bisa ngajarin dengan benar. Ada orang yang ngajarin benar, tapi belajarnya ada yang nggak benar. Kenapa? Ngajarnya benar, kelakuannya nggak benar. Banyak cara yang bisa terjadi Bapak Ibu, sehingga membuat ibadah ini menjadi rusak. Padahal Paulus katakan, ayo latih supaya ibadah ini makin indah di hadapan Tuhan. Makin bagus, kayak orang fitness ya. Sedikit demi sedikit Bapak Ibu, hari ini 2 kilo, 3 kilo. Nanti 2-3 bulan mungkin ditingkatkan jadi 4-5 kilo. Kalau udah 6 bulan mungkin sudah bisa naik yang 6-7 kilo. Atau repetisinya diulangnya berbeda. Awal-awal Anda masuk mungkin hanya beberapa kali pengulangan. Lama-lama sang trainer mulai latih Anda semakin banyak ya repetisinya. Dan otot Anda makin berkembang, Anda makin kuat dan bugar. Begitu ya, bentuknya pun semakin shape, makin bagus begitu. Nah Bapak Ibu, itu yang perlu kita latih. Hari ini kita baca beberapa ayat kebenaran firman Tuhan. Minta Allah Roh Kudus pimpin aku. Aku pengen mengenal Tuhan. Karena mengenal Bapa dan mengenal Yesus itu adalah hidup yang kekal, kata Yohanes 17 ayat 3, ya kan Bapak Ibu? Jadi penting aspek ibadah pertama, kenal Tuhan, kenal firman-Nya dengan benar, dan jangan cuma sampai di situ. Anda harus mengajarkannya lewat keteladanan hidup dan lewat kata-kata. Mulai dari keluarga Anda dan saya, kepada anak-anak kita, kepada anak-anak rohani juga di Komsel, di Kul, dimanapun berada, ya kan? Di komunitas Anda, share firman yang Anda dapatkan. Ya, Alkitab bilang ibadah berkaitan dengan ajaran. Ajaran itu kalau perintah manusia, dengan kata lain ajaran yang nggak benar, ibadah pun jadi tidak benar. Dan di sini kita lihat bukan hanya begitu, mereka hatinya jauh dari Tuhan, mulutnya memuliakan Tuhan. Artinya firman yang mereka pelajari nggak jadi daging dalam hidup mereka, nggak jadi hidupnya nggak teladan sesuai firman. So inilah aspek pertama dari ibadah kita. Latih diri mengenal firman kebenaran dengan benar, lalu hidup sesuai firman dan ajarkan kebenaran itu. Bukan hanya dengan mulut, tapi dengan kehidupan dan teladan kita. Dilatih setiap hari. Ya, mau katakan amin? Nah, Bapak Ibu, aspek kedua dari ibadah yang perlu kita latih, kita lihat firman Tuhan dari Lukas. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-74 dan 75. Ini adalah nyanyian pujian Zakaria.
papa dari Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis itu dipakai Tuhan mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Nah, Bapak Ibu, aspek kedua dari ibadah adalah begini. Ketika kita terlepas dari tangan musuh, bukankah Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari kuasa dosa? Ini gambaran, ini nubuatan yang disampaikan Zakaria. Kita dilepaskan dari dosa, dari kuasa setan, kuasa gelap, kuasa kutuk. Semua sudah selesai di kayu salib. Untuk apa tujuannya? Supaya dapat beribadah kepada Tuhan tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dengan kata lain, kita ditebus, diselamatkan, dibebaskan dari musuh-musuh kita, supaya kita hidupnya ini nggak ada khawatir, nggak ada ketakutan. Kita ibadah dengan mempersembahkan apa Bapak Ibu? Kekudusan dan kebenaran seumur hidup kita. Jadi aspek kedua ini adalah Anda harus melatih diri untuk tidak khawatir, tapi fokusmu adalah hidup kudus dan benar di hadapannya seumur hidup kita. Seringkali kita khawatir karena fokusnya uang. Kita khawatir karena fokusnya adalah hal-hal fisik. Gimana kalau anak saya nggak bisa makan? Gimana kalau masa depan saya, karir saya hancur? Gimana kalau saya nggak punya job lagi? Gimana kalau saya nggak punya tabungan? Semua itu perlu. Tadi kan sudah kita bilang, kita latih hal yang jasmani perlu. Tapi hanya untuk hal jasmani. Ada batas. Kekhawatiran pun sampai batas tertentu bagus juga. Karena Tuhan kasih rasa khawatir dan takut dalam batasan tertentu. Takut kena api panas, Anda menghindar. Betul nggak saudara? Takut Anda nggak bisa punya tabungan cukup untuk hari tua dan sebagainya, Anda menabung. Itu bagus. Tapi kalau Anda hidup dalam ketakutan, dikuasai takut, dikuasai khawatir, waspada berubah jadi paranoid. Khawatir berubah jadi cemas, depresi, dan stres. Akibatnya kita nggak fokus pada yang Tuhan inginkan. Padahal Tuhan katakan kita beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran. Fokus kita kekudusan kebenaran di hadapan Tuhan seumur hidup kita. Bukan hal-hal yang bikin kita takut dan khawatir. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi latihan yang kedua, latihan ibadah yang kedua adalah latih diri kita untuk fokuslah pada kekudusan kebenaran. Bangun kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Memang Yesus sudah menguduskan kita ketika dia mati di kayu salib. Tapi ingat Bapak Ibu, itu bukan sekedar status. Tapi realita kekudusan Yesus, kebenaran Yesus harus dimanifestasikan dan kita perlu latihan. Kenapa? Karena daging kita ini kalau nggak dilatih, dia tidak mau tunduk pada roh. Secara roh kita ditebus oleh darah Yesus, suci kudus mengenakan kebenaran Kristus yang tak bercacat celah. Namun tidak ada artinya kalau kita tidak memanifestasikannya dengan iman dan tuntunan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Solati fokus kita bukan pada ketakutan, kekhawatiran, beribadahlah dengan tanpa takut. Fokusnya hidup dalam kebenaran, kekudusan seumur hidup kita. Bukan hanya 1-2 bulan. Kalau lagi pandemi aja Pak, wah ini lagi bahaya Pak, saya harus hidup lebih kudus nih, supaya nggak kena yang lebih gawat Pak. No. Seumur hidup kita hidup dalam kekudusan kebenaran. Ya, Anda bisa tanya pada istri Anda, suami Anda hari ini gimana? Apakah ada perkembangan? Saya lebih baik kah? Lebih kudus kah? Nah, ini juga bicara soal hidup oleh roh Bapak Ibu. Sebab hidup kudus tanpa Roh Kudus nggak bisa. That's why Roh Kudus ditaruh di hati kita. Ketika kita bertobat, percaya Yesus, hati kita jadi hati baru. Hati yang lama, yang keras dibuang, diganti hati yang taat. Hati yang taat ini harus dilatih Bapak Ibu Saudara untuk bermanifestasi mengalahkan daging kita yang sudah biasa dikandung di dalam dosa karena Adam dan kebiasaan kita sejak kita belum bertobat dulu. Sehingga otak kita, tubuh kita harus tunduk pada kuasa roh. Nah, Roh Kudus ada untuk menghasilkan buah-buah roh. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 3 ayat 3 dikatakan kita tidak disunat secara jasmani, tapi sunat kita rohani. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Penanggalan tubuh yang berdosa, yaitu ibadah kita, ibadah roh. Ibadah oleh roh ini berarti dipimpin Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh. Tiap hari kita memikirkan, merenungkan, adakah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, makin hari makin berlimpah. Coba sebutkan itu dalam pikiran Anda, perasaan Anda, akan Anda rasakan kasih, sukacita, wajah pun akan senang, tersenyum Bapak Ibu. Dan keluarga kita yang paling dekat yang bisa menilai apakah kasih kita bertambah, sejahtera, tenang kita bertambah. Amin Bapak Ibu, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, latih semua itu. Jadi jelas latihan yang kedua adalah hiduplah dalam tiada khawatir, tiada ketakutan, fokus dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup kita oleh Roh Kudus yang ada di dalam Anda, yang akan menuntun Anda dalam seluruh kebenaran. Bukan kuat dan gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Aspek ketiga sekarang, apa yang harus kita latih dalam ibadah. Nah Bapak Ibu, aspek ketiga kita lihat di dalam Lukas, ya, pasalnya yang kedua, ayat ke-36 dan 37. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Wow, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Wih, luar biasa. Janda ini Anda bisa bayangkan, dia hidup 7 tahun bersama suaminya, kemudian suaminya meninggal. Jadi dari umur sekian sampai umur 84 tahun, berapa puluh tahun. Bayangin Bapak Ibu kalau dia menikah misalkan umur 20 atau 25, dia hidup 7 tahun dengan suaminya, kira-kira selesai dia kalau 27 ya, kalau dia nikah umur 20 kemudian 27 tahun, suaminya meninggal jadi janda sampai umur 84. Puluhan tahun dia ada di bait suci, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Jadi aspek ketiga ibadah yang harus kita latih adalah belajar dari orang ini, Hana, seorang nabi yang ini Bapak Ibu, yaitu berpuasa dan berdoa. Nah Bapak Ibu, orang Kristen beda. Puasa orang Kristen bukan supaya selamat, karena orang Kristen sudah diselamatkan, dibebaskan supaya bisa beribadah. Betul Bapak Ibu, itu kan tadi kita udah baca dalam nubuatan nyanyian Zakaria tadi. Kita berpuasa untuk melatih manusia roh kita menaklukkan si daging. Kenapa? Karena daging kita ini penghalang untuk Allah Roh Kudus bekerja melakukan terobosan dalam hidup kita. Makanya pada waktu murid-murid ini mengusir setan gak bisa, mereka bilang, guru kami sudah mengusirnya dalam namamu. Nggak bisa. Bukan nama Yesus yang tidak berkuasa Bapak Ibu, tapi kedagingan murid-murid, ketidakpercayaannya. Mereka lebih percaya flesh mereka lebih fokus pada perasaan mereka, realita bahwa setan yang nggak bisa diusir dan sebagainya. Penyakit orang ini nggak sembuh-sembuh, kami udah berdoa dalam nama Yesus. Bukan nama Yesus yang tidak berkuasa, tapi daging mereka, hal natural yang mereka lihat, fakta sekitar mereka menjadi penghalang. Ketika Anda dan saya berlatih diri beribadah, berpuasa dan berdoa, Anda sedang berkata kepada tubuh daging Anda, kepada realita yang Anda lihat, aku tidak dikendalikan realita fisik, aku tidak dikendalikan perasaan, aku tidak dikendalikan oleh tubuh daging sekalipun daging tunduk. Aku beritahu kau tidak makan sampai jam tertentu, engkau harus tunduk. Karena itu kalau penyakit mulai datang, kau bisa berkata begini, sembuh tubuh, dalam nama Yesus sembuh. Amin Bapak Ibu. Kalau sesuatu yang terjadi di aspek ekonomi Anda dan sebagainya, realita, Anda bisa berkata, badai diam, tenanglah, ya kan? Setan keluar dalam nama Yesus dan sebagainya. Tapi itu perlu latihan. Makanya Yesus bilang jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ketika Anda berpuasa dan berdoa, Anda sedang melatih roh Anda mendominasi situasi realita daging Anda. Saya nggak bilang mereka otomatis akan berubah seketika. Tidak, perlu latihan. Tapi paling tidak, kalau roh yang menguasai, mendominasi apapun sekeliling Anda yang belum berubah sekalipun situasinya, Anda tenang, tidak khawatir, dan tinggal tunggu waktu. Breakthrough, terobosan, mujizat pasti datang terjadi. Jawaban Tuhan yang terbaik pasti datang. Dan apapun yang terjadi, Anda tetap cool baby, tenang,
Don't worry sama sekali. Kenapa? Rohmu mendominasi, bukan keadaan sekitar, bukan daging, bukan perasaan. Karena engkau sering melatih diri beribadah, berpuasa, dan berdoa. Itulah aspek ketiga, Anda perlu berdoa dan berpuasa. Nah Bapak Ibu, puasa Kristen memang banyak contoh di Alkitab. Ada 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum seperti Esther. Ada 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum seperti Musa dan Elia. Musa lakukan 2 kali, Elia sekali. Dan Yesus sendiri 40 hari 40 malam kontradiksi, ya, masih kontroversi maksudnya, apakah dia tidak makan, tidak minum, atau hanya tidak makan. Karena Alkitab bilang Yesus lapar, nggak dikatakan haus. Bisa jadi dia hanya tidak makan. Nah kalau ditanya kenapa Yesus tidak makan saja, Musa aja nggak makan nggak minum, kalau gitu lebih hebat Musa dan Elia. Bukan soal hebat-hebatan, ini bicara soal Yesus jadi teladan bagi kita. Kalau dia tidak makan 40 hari, harusnya Anda dan saya juga bisa latihan dengan berpuasa 40 hari tidak makan. Kalau nggak makan nggak minum, itu supranatural Bapak Ibu. Bisa jadi kuasa Tuhan atau kuasa setan. Kita tahu di luar sana orang-orang juga semacam puasa dan pertapaan itu ada di berbagai budaya, bangsa-bangsa manapun, tapi berbeda tujuan dengan kita. Ya, kita sudah diselamatkan dulu, kemudian kita ingin Roh Kudus yang mendominasi kita. That's why kita berpuasa. Puasa adalah merendahkan diri, merendahkan daging kita, supaya roh yang berkuasa ditinggikan dan mendominasi hidup kita dan situasi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Anda bisa pilih mau lakukan yang mana. Untuk pemula, saya sarankan jangan langsung jangka panjang Bapak Ibu, ya. Anda bisa lakukan misalkan pagi makan, kemudian lunch, makan siangnya Anda skip, nggak usah. Nanti malam baru makan lagi 12 jam. Atau kalau Anda ingin coba pagi tidak makan dari bangun tidur, ya, tidak sarapan, Anda skip, Anda makan jam 12 siang. Jadi lumayan, Anda dapat 18 jam puasa, ya. Kalau Anda kemarin sorenya jam 6 sore terakhir makan, ya. Kalau Anda lebih kuat lagi, Anda bisa skip breakfast, sarapan nggak usah, skip lunch, makan siang juga nggak usah, bukannya sore, mungkin jam 3, jam 4, atau sekalian dari sore ketemu sore, 24 jam. Tapi ingat, bukan panjang atau lamanya puasa, yang penting adalah hatinya, niatnya, bareng berdoa. Kalau Anda sudah diberi karunia bahasa roh, banyak berbahasa roh, banyak renungkan firman Tuhan, maka Anda akan melatih roh Anda mendominasi daging Anda. Itulah latihan ibadah yang ketiga. Kisah Para Rasul juga menuliskannya. Anda bisa baca di rumah masing-masing. Rasul-rasul, gereja mula-mula, para revivalist, tokoh-tokoh kebangkitan rohani di mana-mana, banyak sekali meluangkan waktu untuk berdoa dan berpuasa. Haleluya. Ya, nah Bapak Ibu, latihan ibadah yang keempat yang harus kita latih, kita temukan di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Apa maksudnya Pastor Yogi? Menderita aniaya, ibadah? Ya, Paulus bilang siapa yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Hari-hari ini terlalu banyak teologi dan khotbah yang beredar menghindarkan kita dari aniaya dan penderitaan. Padahal Paulus dalam perjanjian baru dia ngomong sama anak rohaninya Timotius, tiap orang, tidak ada pengecualian, mau kaya mau miskin, tiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus, haleluya, gak peduli Anda mau teologi kemiskinan atau teologi kelimpahan, tiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, justru ini jadi contoh ibadah sejati. Orang yang ibadah sejati dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Kenapa? Karena hidupnya beda Bapak Ibu. Orang-orang arus duniawi, dia rohani. Orang-orang kejar harta, dia kejar surga Bapak Ibu. Sekalipun dia sudah jadi warga surga, tapi dia kejar surga menjadi realita. Datang kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, beda. Itu sebabnya dia mungkin akan dipandang kuno. Dia akan dipandang terlalu Kristennya kok begitu, terlalu radikal atau terlalu fanatik dan sebagainya. Orang-orang merokok dia nggak rokok, orang-orang pornografi dia nggak pornografi, orang-orang gosip dia silent Bapak Ibu, orang-orang bohong-bohong dikit nggak apa-apa, dia jujur sepenuhnya. Wow, aniaya bukan saja bicara soal datang dari luar, tapi justru yang berat adalah tawaran daging yang dari diri sendiri Bapak Ibu. Tiap orang kan dicobai oleh keinginannya sendiri, Alkitab katakan. Kalau keinginan itu dibuahi dan buah itu matang,
matang, dosa itu matang Bapak Ibu, wow, dia akan mendatangkan maut. Ngeri sekali Bapak Ibu. Relakah kita belajar dari Musa yang rela menderita bersama dengan umat Tuhan, dikatakan demikian, daripada menikmati sementara kesenangan dosa. Kenapa? Karena dia melihat upah sorga. Apa yang dia lihat? Yaitu upah sorga menguatkan dia. Bahwa dia punya sebuah penilaian, penghinaan karena Kristus adalah harta yang jauh lebih berharga daripada seluruh harta dan kekayaan Mesir. Wow, ini dia yang mesti kita latih setiap hari. Apa tujuan kita kerja? Dari bangun tidur sampai kita tidur, kita cari apa? Relakah kita menderita karena hidup dalam kebenaran Kristus? Amin Bapak Ibu Saudara, nggak enak buat daging kita. Tapi secara roh kita akan rasakan sukacita yang nggak bisa dibeli dengan uang sebesar apapun. Ketika Anda hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan Yesus Kristus. Kristus yang hidup dalam Anda. Aspek yang kelima dari latihan ibadah yang perlu kita latih ada di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Nah, Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-24 dan 25 ya. Ibrani 10, 24, 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Rupanya aspek ibadah yang kelima ini nggak bisa sendirian kita melatih. Kita pengen latih aspek yang kelima dari ibadah ini harus di dalam komunitas. Kita punya saudara-saudara seiman yang katanya di sini engkau belajar saling menguatkan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, saling memperhatikan, saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Jadi bukannya semakin males komsel, males sekarang ada Zoom loh, nggak ada alasan untuk kita males komsel, komunitas kecil, apapun namanya ya Bapak Ibu. Di setiap gereja Anda berbeda-beda, tapi kita jangan sampai malas melakukannya. Justru semakin Tuhan mendekat hari kedatangannya, bukankah setiap hari kedatangan Tuhan bertambah dekat satu hari minimal Bapak Ibu sejak 2000 tahun yang lalu kan makin dekat. Berarti makin giat. Ayo kita kuatkan orang lain, share firman Tuhan, motivasi mereka, encourage iman mereka, doakan mereka. Semua orang yang membutuhkan, Anda butuh didoakan, Anda butuh di-encourage, tapi Anda juga perlu mendoakan, menasihati, membangun orang lain. Itu yang disebut aspek ibadah yang kelima. Ya, kita jangan hanya sendirian. Banyak orang berpikir, tapi Pastor Yogi sekarang kan saya bisa nonton online ibadah. Nonton ibadah online bukan berarti Anda ibadah. Nonton itu Anda belajar menyerap untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Itulah ibadah ketika kita praktekin. Nah Bapak Ibu, nonton ibadah online tidak boleh jadi alasan untuk kita nggak lagi ngumpul lewat komsel, Zoom karena masa pandemi gini ya. Nanti kalau udah beres masa pandemi, Anda bisa ketemu sama orang-orang tersebut, saudara-saudara seiman Anda, atau paling tidak Anda bisa mulai praktek di rumah. Itu yang kami kerjakan setiap malam Bapak Ibu. Dengan keluarga di rumah, dengan istri dan anak-anak saya. Kita nyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur buat korban tubuh dan darah Yesus. Kita lakukan perjamuan kudus setiap malam. Kita mengingat, jadikanlah ini peringatan akan daku, kata Yesus. Kita mulai terima terus-menerus apa yang sudah Yesus kerjakan. Tubuh dan darahnya bagi kesehatan kita, rohani, jasmani, finansial. Setiap aspek sudah Yesus tebus Bapak Ibu. Kemudian kita baca sebagian firman Tuhan, kasih keterangan sedikit, lalu kita berdoa buat kota dan bangsa, buat keluarga, buat gereja, buat sekolah, buat teman-teman dan sebagainya Bapak Ibu. Kemudian kita tutup dan kita istirahat. Itu yang bisa dikerjakan. Itu bagian dari ibadah yang harus kita latih. Anda bisa melatihnya setiap hari dimulai dari keluarga Anda. Kalaupun belum bisa Zoom atau komsel dengan saudara seiman yang lain Bapak Ibu Saudara ya. Nah itulah aspek kelima. Jangan lupa latih diri beribadah. Aspek kelima, komunitas. Bangun hubungan di dalam komunitas. Saling menguatkan, saling membangun, berbagi firman, nasihat, saling mendoakan. Amin Bapak Ibu. Aspek yang keenam kita lihat sama-sama. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasalnya yang ke-1.
Ayatnya yang ke-26 berkata, jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri dan sia-sialah ibadahnya. Aspek ibadah ke-6 yang harus dilatih adalah Alkitab bilang mengekang lidah. Karena ibadah berkaitan dengan lidah, Bapak Ibu. Jangan dengan lidah kita memuliakan Allah. Tadi teguran Yesus kepada orang Farisi ahli Taurat, hatinya jauh daripada Tuhan. Bukan hanya hati, dari hati melimpah ke mulut. Alkitab katakan sumbernya di hati, keluarlah kata-kata dusta, hujat, ya kan? Pikiran yang jahat, perilaku yang jahat, itu dari hati. Nah, salah satu luapan yang paling sering sulit dikendalikan adalah mulut, Bapak Ibu. Dia seperti kuda liar yang perlu diberi kekang, atau kapal yang besar perlu diberi kemudi yang kecil. Itu bisa kendalikan kapal besar, kata Yakobus. Dan hati-hati dengan lidah. Jangan dari sumber yang sama keluar air yang berbeda, air bersih dan air kotor. Memuji Tuhan, tapi juga keluar kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata dusta, kata-kata gosip, mengeluh. Gantilah semua itu dengan pujian. Siapa pengen melihat hari-hari baik, kata Rasul Petrus, hendaklah dia mengekang lidahnya, menjaga diri dari segala perilaku yang jahat, Bapak Ibu. Maka engkau akan lihat hari-hari yang dahsyat, hari-hari yang baik dalam masa depan Anda. Ini bukan hanya untuk sekarang loh, Alkitab bilang. Karena berguna untuk juga hidup yang akan datang. Karena Yesus berkata, hidup mati dikuasai oleh lidah. Yesus berkata, setiap perkataan yang keluar dari mulutmu akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Wow, betapa penting kita menjaga lidah. Lebih baik diam. Kitab Amsal bilang orang yang bodoh aja kalau diam itu kelihatan bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi lebih baik diam daripada salah ngomong. Tapi diamnya jangan diam mutung berhari-hari, ribut suami istri nggak mau ngomong, itu juga salah. Jangan sampai matahari terbenam, engkau masih simpan amarahmu, kata Rasul Paulus. Engkau harus lepaskan pengampunan, jangan kasih kesempatan untuk setan masuk dan merusak kehidupan Anda dan saya, dan aspek-aspek lain dalam hidup kita. Jangan kasih senjata sama setan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu aspek ke-6. Dan yang terakhir adalah aspek yang ke-7. Bapak Ibu dikatakan ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kata tidak dicemarkan oleh dunia kita sudah bahas tadi dalam aspek yang kedua, hidup kudus dan benar dipimpin Roh Kudus, ya Bapak Ibu, ya kan? Tapi sekarang aspek yang ke-7 di sini, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Artinya kasih, berbagi kasih, mempraktekkan kasih. Sekarang memang kita nggak bisa mengunjungi seenaknya seperti ketika masa belum pandemi, tapi kita bisa lakukan. Kita bisa ketemu orang susah di jalan, di lampu merah, di perempatan, di mana. Kita tahu keluarga rohani kita atau saudara seiman kita yang kesulitan ekonomi di berbagai lokasi. Anda bisa minta nomor rekening mereka. Anda bisa transfer kepada mereka. Sometimes mereka bahkan tidak menyadari dan Anda juga nggak ngomong sama mereka. Bisa nggak? Bisa. Banyak hal bisa kita buat hari-hari ini untuk menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Dan mulailah dari saudara seiman lebih dulu, Bapak Ibu. Ya, orang-orang seiman lebih dulu, Alkitab katakan mulai dari kasih kepada sesama saudara, kemudian akhirnya puncaknya Anda kembangkan, yaitu kasih kepada semua orang. Satpam di dekat rumah Anda, tukang beca yang lewat yang sedang kesulitan dan sebagainya, Anda bisa kasih makanan, Anda bisa berbagi kasih sama mereka. Inilah aspek ibadah yang ke-7 yang perlu kita latih. Jangan sekali sebeduk, tapi lakukan itu sebagai gaya hidup. Saya juga belajar, Bapak Ibu. Ada beberapa langganan di lampu merah dan satpam di area dari rumah orang tua saya dan area sini yang kami sering menabur sama mereka. Tabur hal-hal yang kecil. Tapi nggak nyangka, Tuhan itu bisa balas kami dengan begitu luar biasa. Dan kami tahu semua itu Tuhan sedang latih. Ayo, ketika hati kita ini melekat pada harta atau benda-benda duniawi, Tuhan katakan hati-hati. Di mana hatimu, di situ hartamu loh. Kalau hati kita melekat pada sorga, melekat pada sang empunya sorga, yang empunya langit dan bumi, maka hati kita, harta kita juga di Tuhan, di sorga bersama dengan Tuhan. Karena pikiran kita tertuju ke sana.
Apa yang kita kerjakan di bumi ini, memberi pertolongan kepada orang yang sulit ekonomi, yang kesusahan, yang sakit, Anda doakan. Oh Bapak Ibu, Anda sedang menimbun harta untuk hidup yang akan datang di masa depan. Anda sedang menimbun harta di sorga, di langit dan bumi yang baru, di mana Anda dan saya akan memerintah bersama Dia selama-lamanya. Wow, luar biasa. Saya berdoa Bapak Ibu, ketujuh aspek ini betul-betul bisa kita kerjakan. Sekali lagi, akar kata dari ibadah adalah aubat, memelihara taman ya pada saat itu, Taman Eden. Nah, kalau kita ingin memelihara hidup rohani kita dan jasmani kita, oleh pertolongan Tuhan Bapak Ibu, bukan hanya masa sekarang tapi juga berguna untuk masa yang akan datang. Latihlah diri Anda dan saya beribadah. Setiap hari praktekkan ketujuh aspek ini. Dengar ulang-ulang tayangan ini supaya Anda ngerti, atau catat supaya Anda bisa tahu 7 aspek ini akan saya praktekkan setiap hari. Saya mau belajar. Allah Roh Kudus pimpin saya hidup dalam seluruh kebenaran. Hidupku biar jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami belajar ke-7 aspek ibadah yang perlu kami latih. Kami tahu Tuhan, tanpa Allah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami, tidak mungkin kami mampu dan sanggup melakukannya. Tapi kami tahu ibadah ini berguna untuk hidup sekarang dan juga untuk hidup yang akan datang. Itu sebabnya kami minta pertolongan Roh Kudus dan kami terima kuasa-Mu Tuhan Yesus mengalir dalam hidup kami, sehingga tiap hari kami boleh melatih diri kami beribadah dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena kami yakin Tuhan Yesus, segala yang kami perlukan Engkau mencukupkan, bahkan berkelimpahan, sehingga kami diberkati di hidup yang ada saat ini maupun hidup yang akan datang. Hidup kami menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.